Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas saham SMGR dan juga INTP. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tanya, Bang, belakangan ini kemana? Kok nggak ada upload video? Eh, Belakangan ini mohon maaf saya lagi sibuk dan juga kemarin saya keluar kota. Ya, saya ke Bogor, saya ke Jakarta, baru balik. Jadi kalau misalnya eh teman-teman yang selalu nantiin video selanjutnya dari TTG, ya mohon maaf sekali karena lagi sibuk. Jadi di malam hari ini saya sempatkan untuk buatkan video singkat untuk bahas saham SMGR dan juga INTP. Nah, jadi yang Anda lihat sekarang adalah penampakan dari startingnya SMGR. Ya, seperti biasa kita pakai tekniknya TTG, kita tarik-tarik garis. Kita tarik garis support dan juga garis resisten, ya. Jadi kalau misalnya saya tarik biasanya, ya, kalau misalnya ada gap-gap itu pasti saya perhatikan. Saya ngambil closingnya di 10.100, habis itu candle ini di 9.800, openingnya, habis itu closingnya di 9.400. Oke. Jadi kalau misalnya yang belum belum tahu TTG, mungkin bisa lihat video-video saya sebelumnya, ya. Bagaimana saya tarik-tarik garis. Oke. Jadi ini saya perbesar, ya, saya perbesar. Oke. Jadi harga sekarang di 9.600. Support terdekat di 9.400. Ini resistnya di 9.800 dan 10.100. Dan perhatikan di sini ada gap. Ya, di sini ada gap. Eh di channelnya TTG kata-kata gap itu kayaknya sering muncul gitu, ya, sering dia ngomongin. Jadi kalau misalnya charting itu biasanya cenderung akan tutup gap, ya, cenderung akan tutup gap, nggak pasti tapi cenderung gitu, ya. Nah, kalau misalnya dari pola chartingnya SMGR, ya, kalau misalnya SMGR bisa tembus 9.800, maka nggak perlu 9.800 sih, bisa tembus barrelnya sini deh, ya, bisa tembus barrelnya sini, ya, sekitar ya 9.600 9.700 gitu lah. Dia punya potensi untuk naik dan tutup gap di 10.100, ataupun ya naik lagi ke resist kedua yaitu di 10.575. Anda perhatikan candle saya ini sama candle ini, ya. Ini high-nya 10.575. Ini openingnya 10.575. Jadi saya jadikan ini sebagai resistnya lagi. Jadi kalau misalnya kita ngukur, ya, 9.600, ya, dia naik tutup gap, ya, tutup gap naik sedikit lah, ya, sekitar 5-6%. Kalau misalnya dia naik lagi ke atas sekitar ada 10% lah, ya, 10% pas. Jadi ini ada potensi kenaikan untuk SMGR. Nah, turun gimana, Bang? Nah, kalau turun kita ngambil candle yang gede ini, candle yang panjang ini, di openingnya itu di 9150. Nah, kalau misalnya turun di bawah 9150, ini harus was-was, ya. Kemungkinan dia akan tutup gap di sini. 8.800. Tidak menutup kemungkinan karena di dunia saham itu tidak ada yang pasti, ya. Di dunia saham nggak ada yang pasti, jadi Anda harus pandai-pandai, ya, manage resiko, dan juga semua transaksi Anda itu dilakukan dengan tangan Anda sendiri. Anda yang klik buy, Anda yang klik sell. Jadi Anda harus bertanggung jawab atas, ya, apa yang Anda beli dan apa yang Anda jual. Jadi video ini ataupun uh, mungkin ada join telegram grup lain, itu mungkin cuma sebagai referensi buat Anda. Jadi Anda yang menjadi uh, penentu, ya, dari bagaimana jalannya portofolionya Anda. Mau merah kek, mau hijau kek, semua tergantung Anda. Jadi informasi-informasi yang Anda dapatkan di luar sana itu sebagai referensi Anda, ya, untuk menjudgment apa yang mau Anda lakukan gitu. Jadi sama halnya videonya hari ini itu juga sebagai referensi bagi Anda kalau misalnya Anda mau beli SMGR, ya. Menurut saya kalau misalnya dia bisa tembus 9.800, maka dia akan tutup gap di 10.100. Ini dari pandangannya saya. Oke, ini kita dilihat aja, ya, kalau nggak agak membingungkan. Oke, kita lanjut dengan INTP.
INTP. Nah, INTP ini adalah penampakan dari chartingnya INTP, hampir sama dengan SMGR ya. Cuman bedanya saya mau cerita dikit. SMGR dan INTP sama-sama saya punya dulu. Cuman SMGR sudah saya jual kemarin, dan INTP karena belum naik jadi saya belum jual. INTP saya beli sebelum dividen ya, sebelum dividen, dan mungkin nggak tahu someday in here I don't know, tapi saya ingat saya beli di 12.200. Angkanya kan gampang diingatnya, 12.200 gitu. Jadi harganya sekarang sebelumnya itu setelah bagi dividen ya, dia sideways habis itu turun tajam. Sekarang kembali lagi naik. Jadi saya beli di 12.200, harga sekarang di 12.325. Jadinya porto saya untuk INTP dari tadinya ya merah, ya tadinya di sini merah, sekarang sudah hijau. Ya sekarang sudah hijau ya, maybe cuma 0, sekian persen kek atau berapa, tapi tetap sudah hijau. Nah, targetnya saya di mana saya jual ya. Kita coba tarik garis support dan resist. Saya ngambil di closingnya ini 11650. Oke. Habis itu saya ngambil juga di openingnya sini 11100. Oke. Habis itu saya ngambil di sini ya, di sini ada closingnya 12625 sama openingnya sini di 12400. Di sini ada gap. Di sini ada gap. Jadi menurut saya ini support, resistnya INTP. Habis itu resistnya nextnya itu di candlenya ini di 13.400. Oke. Jadi sama halnya dengan SMGR, kalau misalnya dia bisa tembus ya, dia bisa tembus daerah barrelnya sini ya. Ini udah hampir berapa bulan nggak pernah tembus-tembus. Kalau misalnya dia nguji lagi nih, kalau misalnya dia bisa tembus barrelnya sini, kemungkinan besar dia akan lanjut ke 13.400. Jadi contoh nih, saya beli di 12.200 kemarin ya. Kalau misalnya dia naik ke 13.400 atau ya sekitar sini, mungkin saya bisa dapat lagi 10%. Plus kemarin saya dapat dividen. Jadi kalau misalnya Anda ya nggak terlalu buru-buru dan Anda tidak terpengaruh emosinya karena fluktuasi harga pasar, ya Anda bisa dapatkan seperti portofolio saya, seperti yang tadinya saya beli dapat dividen, habis itu saya hold, habis itu turun, saya nggak jual, sekarang naik lagi ke area buy point saya, di atas area buy point, dan kita harapin ya puji Tuhan dapat rezeki ya kan, bisa naik ke 13.400 untuk saham INTP. Nah, di sini saya juga mau sharing biasanya bagaimana saya ya gimana ya namanya, saya lihat-lihat saham luar negeri ya, ataupun informasi-informasi seputar indeks luar negeri ataupun harga-harga komoditi yang sedang ada di pasar sekarang. Biasanya saya buka nih website tradingeconomics.com ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, boleh buka website ini. Jadi website ini juga cukup informatif ya. Ini banyak sekali informasinya. Jadi biasanya saya nggak lihat terlalu dalam. Yang biasa saya lihat adalah saya buka, lalu saya lihat indeks ini. Dan indeks ini biasanya saya hanya perhatikan ya 3 ini aja, Dow Jones, S&P, sama Nasdaq. Ini sebenarnya di RTI juga bisa lihat. Nah, yang trading economics ini saya lebih banyak gunakan untuk komoditi. Walaupun saya nggak lihat komoditi, tapi pergerakan saham itu ada beberapa saham emiten yang harganya itu kadang tergerak dengan harga komoditi di luar sana. Contoh kayak crude oil itu Medco sama AKRA. Lalu ada gold itu Antam, MDKA, kadang Tima juga, Tins ya, kadang juga ya Antam kalau naik dia biasanya juga ikut naik sih. Dan biasanya saya klik more. Di more sini Anda bisa lihat nanti banyak, kita coba klik ya. Ini ada crude oil ini ya minyak mentah. Habis itu ini ada gold, silver, platinum. Biasanya saya lihat palm oil ya, minyak sawit. Lalu biasanya saya lihat juga
coal ya, batu bara. Jadi kalau misalnya di sini turun, misalnya di sini turun, jarang sekali saham-saham seperti PTBA, ITMG itu bisa naik. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kita tentang saham SMGR dan INTP. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi pengen trading SMGR dan INTP, semoga video ini membantu. Saya akan usahakan bikin video-video sebanyaknya kalau misalnya ada ya saham yang menarik untuk dibahas. Karena ingat, tujuan kita itu dari trading saham itu untuk mendapatkan uang ya, untuk untung, tapi bukan untungnya sekarang gitu loh. Maksudnya apa? Jangan terlalu uh, jangan terlalu nafsu untuk selalu dapat uang dalam rentang waktu yang sangat singkat. Misalnya saya beli hari ini, lusa jual. Pada saat anginnya datang ya, pada saat ISG lagi naik, Anda beli saham apapun itu naik. Pada saat ISG lagi turun, Anda beli saham apapun itu pasti turun. Anda mau prediksi apapun, pakai rumus apapun, teknikal apapun, fundamental apapun, pasti turun. Ya, nggak ada yang nggak turun. Kalau pas dia lagi merah, bayangin kalau misalnya ISG turun terus 5 hari, ya 5%, 5%, 5%, 5%, semua saham rata-rata pasti turun. Tapi kalau misalnya ISG dalam 5 hari semuanya naik 3%, 3%, 3%, itu Anda beli saham apapun naik gitu. Ya, enggak 100% lah ya. Maksudnya Anda beli saham-saham yang cukup 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 gimana ya? Fundamentalnya cukup bagus lah. Yang at least Kompas 100 lah ya, atau LQ45 itu biasanya ikut naik. Jangan beli saham-saham gorengan lah yang gua pun nggak tahu ada saham itu gitu loh. Ngomong-ngomong, ada saham uang loh, UANG kalau nggak salah. Kan saham uang loh, emang beli saham uang itu dapatnya untungnya banyak. Coba Anda beli nih, coba lah ya. Tapi yang enggak lah, nggak usah. Aku cuma mau kasih tahu aja kalau misalnya ada saham uang UANG gitu. Jadi bukan berarti beli semua saham itu semuanya naik ya. Saya cuma mau kasih tahu jangan terlalu dimakan mentah-mentah gitu. Oke, semoga video ini membantu. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye.